Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa idh qalatil malaikatu ya maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah.
Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammadin. Khatib berwasiat untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah, karena takwa adalah bekal terbaik untuk kita bawa kembali kepadanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tema khutbah siang hari ini adalah Maryam dan Isa dalam pandangan Al-Quran. Yang akan khatib sampaikan diantaranya, siapa Maryam itu, siapa yang memelihara, di mana tinggalnya, apa mukjizatnya, apa jawaban Islam terhadap tuduhan orang yang mengatakan bahwa Maryam itu adalah berzina. Kemudian yang kedua adalah tentang Nabi Isa alaihissalam. Siapa Nabi Isa, bagaimana kelahirannya, bagaimana dakwahnya, bagaimana kisah pembunuhan Nabi Isa, dan bagaimana nanti Nabi Isa ketika turun ke dunia lagi. Akan kita sampaikan berdasarkan dari nas Al-Quran. Tujuan khutbah siang hari ini yang pertama adalah untuk mengingatkan kita bahwa Maryam itu dipandang dalam Islam dengan pandangan yang mulia. Yang kedua, kita harus punya keyakinan bahwa Isa itu adalah manusia biasa, hamba Allah, tapi menjadi Rasulullah. Dan yang ketiga, kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa nanti di hari kiamat Nabi Isa akan turun lagi ke muka bumi dengan membawa misi untuk meneruskan ajaran Nabi Muhammad SAW. Materi ini sangat penting bagi kita karena ini terkait dengan keyakinan. Bisa jadi atau di saudara-saudara kita punya keyakinan yang berbeda dengan keyakinan kita. Sikap kita adalah harus meyakini apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Harus menjadi keyakinan yang kuat dan tidak berubah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau yang pertama, pandangan Islam terhadap Maryam adalah Maryam itu adalah wanita pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak wanita-wanita di muka bumi ini yang mulia, tetapi di antara yang mulia-mulia itu yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, namanya hanya Maryam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qalatil malaikatu, dan ingatlah ketika malaikat itu berkata, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah memilih kamu, wa tahharaki, dan mensucikan kamu, wastafaki, dan memilih kamu, ala nisa'il alamin, atas wanita-wanita di dunia ini. Ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti, sembahlah, taatlah, li rabbika, untuk Tuhanmu, wasjudi, dan sujudlah, warka'i ma'ar raki'in, dan berukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran nama wanita satu-satunya yang disebut namanya hanya Maryam. Kenapa hanya Maryam? Ada beberapa alasan di antaranya. Yang pertama, wanita itu harus ditutupi, harus dirahasiakan, harus dimuliakan, dan cara memuliakannya bukan menyebut-nyebut namanya, tapi ditutupi, yang dimunculkan hanya sifat-sifatnya. Yang kedua, Maryam disebut namanya dalam Al-Quran berarti Allah memuliakan, berarti ada sesuatu misi yang mulia di mana Allah sampai menyebutkan namanya langsung Maryam, berbeda dengan wanita-wanita lain dalam Al-Quran. Istri Nabi Muhammad hanya disebut Zaujah, istri Nabi Lut Imro'ah, istri Fir'aun Imro'ah, istri Nabi Nuh Imro'ah. Yang lain hanya disebut namanya Imro'atun, yang berarti wanita. Tetapi khusus Maryam Allah sebut namanya. Di dalam Al-Quran tidak ada nama wanita atau nama surat nama-nama dari wanita, kecuali hanya Maryam. Yang ada
adalah surat An-Nisa, yang itu berbicara tentang wanita-wanita kaum muslimin. Itu artinya Maryam itu dihormati dalam Islam, Maryam itu dimuliakan oleh Allah, dan Allah menyebutkan namanya karena untuk membantah kekejian yang dituduhkan kepada Maryam. Hadirin yang dirahmati Allah, ada tuduhan yang keji terhadap Maryam, di mana orang-orang Yahudi mengatakan Maryam itu berbuat zina. Untuk membersihkan nama itu, Allah menyebutkan langsung namanya Maryam. Nanti dalam Al-Quran akan dijelaskan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Maryam karena punya keturunannya ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu hamba Allah, abdi Allah, utusan Allah, Rasul Allah. Yang dia orang bersih, maka orang tuanya juga harus dibersihkan. Dan cara membersihkan orang tuanya adalah membantah bahwa Isa itu bukan anak zina. Isa itu adalah hamba Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah, sama seperti kita, sama seperti Adam alaihissalam. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memilih Maryam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sisi pribadinya, Allah membersihkan dirinya. Dia orang pilihan, bukan wanita-wanita biasa. Maka yang kedua, dalam Al-Quran menyebutkan bahwa bukan hanya dirinya yang bersih, tetapi siapa orang yang mendidiknya setelah besar. Dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha. Qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Inti daripada ayat ini bahwa ketika Maryam udah besar, agak dewasa, itu dijaga dan dipelihara langsung, dididik langsung. Siapa yang memelihara? Nabi Zakaria alaihissalam. Dia orang bersih, dididik oleh orang bersih, Nabi Zakaria langsung. Tempatnya juga tempat yang bersih, di mana mihrab. Mihrab itu semacam kamar yang ada di Baitul Maqdis. Dikisahkan Maryam itu jarang keluar, jarang keliaran, menjaga dirinya, tidak seperti orang-orang sekarang, wanita yang kadang-kadang keluar rumah, yang wallahu a'lam kelakuan para wanita sekarang. Kalau dibandingkan dengan Maryam, sangat dia orang suci. Dia berada di kamarnya, tidak jarang keluar, dipelihara oleh Nabi Isa. Kemudian setiap Nabi Isa masuk ke kamarnya mendapatkan makanan, yang makanan itu berbeda dengan musimnya. Jadi mungkin kalau di kita musim durian, tapi yang keluar rambutan. Musim mangga, tapi yang keluar durian. Jadi makanan itu kadang berlawanan dengan musim. Kemudian Nabi Zakaria berkata, ya Maryam, anda laki hadha, ini makanan ini dari mana? Qalat huwa min 'indillah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, Maryam dijaga, dipelihara oleh Allah dan dididik oleh Nabi Zakaria. Cara memeliharanya itu pun juga repot, sulit, karena harus diundi. Siapa yang berhak untuk memelihara Maryam? Diundi. Banyak orang yang ingin memeliharanya. Udah celupin kolam pena gitu, dicelupin ke air, nanti yang timbul berarti itulah yang memelihara. Diundi beberapa kali, ternyata yang keluar adalah milik Nabi Zakaria alaihissalam. Akhirnya Nabi Zakaria yang berhak untuk memelihara Maryam. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dewasa Maryam hamil tanpa ada ayah.
Orang-orang secara keilmuan, orang-orang pasti menuduh ini hamil tanpa ayah, berarti dia berbuat zina. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa bikufrihim, dan disebabkan kekafiran mereka, yaitu orang-orang Yahudi, wa qaulihim, dan ucapan mereka ala Maryam, atas Maryam, buhtanan adima, dengan kebohongan yang besar. Ditafsirkan bahwa yang dimaksud kebohongan besar ini adalah berbuat zina, bahwa Maryam itu berbuat zina. Lalu apa bantahan Al-Quran terhadap orang yang mengatakan Maryam berbuat zina? Lewat firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, qalat rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Ini bantahan Allah terhadap orang yang mengatakan bahwa Maryam itu berbuat zina. Qalat, Maryam berkata, Rabbi, ya Tuhanku, anna yakunu li walad, bagaimana aku ini punya walad, walam yamsasni bashar, sedangkan aku itu tidak pernah disentuh oleh manusia. Bukan berbicara, disentuh aja itu tidak pernah. Masya Allah, subhanallah. Wanita mana yang seperti Maryam hari ini? Tidak pernah disentuh sedikit pun oleh bashar, manusia, kulit. Tidak pernah bersentuhan, tidak pernah jabat tangan. Ya Allah, bagaimana aku bisa punya anak? Aku enggak punya laki. Jangankan punya laki, disentuh oleh manusia pun tidak pernah. Qala kadzalikallahu yakhluqu ma yasha. Malaikat Jibril bilang, yaitu kalau Allah sudah berkehendak, maka Allah akan menciptakan apa yang Dia kehendaki. Idza qada amran, kalau sudah memutuskan sesuatu, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Allah akan bilang kun fayakun, maka jadilah. Kalau Allah bilang jadilah. Punya anaklah, begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu Allah menggambarkan di dalam Al-Qur'an bagaimana kelahiran Nabi Isa alaihi salam itu dari seorang wanita yang tidak pernah disentuh oleh manusia, tetapi kemudian melahirkan anak. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya penciptaan atau perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah itu seperti Nabi Adam alaihi salam. Khalaqahu min turab. Kedua-duanya diciptakan dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Lalu Allah bilang jadi, maka jadilah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, secara bahan aslinya antara Adam dan Nabi Isa itu sama-sama diciptakan dari tanah. Nabi Adam diciptakan dari tanah, Nabi Isa juga dari tanah. Dari mana itu diketahui? Manusia itu kan berasal dari sperma dan ovum. Kedua-duanya itu adalah dari sari makanan, terbentuk dari makanan manusia. Makanan manusia itu dari mana? Padi. Kalau makan padi itu asalnya ditanam di tanah. Makan kurma itu juga asalnya ditanam dari tanah. Jadi bahan baku aslinya dari tanah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mampu menciptakan manusia tanpa ayah, seperti Nabi Isa alaihi salam. Allah juga mampu menciptakan manusia tanpa ibu, seperti Hawa alaihissalam. Allah juga mampu menciptakan manusia tanpa ayah dan tanpa ibu. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia tanpa ayah dan tanpa ibu, maka menciptakan manusia tanpa ayah itu jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya bilang kun fayakun. Jadi maka jadilah. Maryam hamillah. Itu atas perintah Allah kepada malaikat Jibril. Jibril disuruh meniupkan ruhnya kepada Maryam. Jadi kalau sekarang kemampuan manusia itu kan terbatas. Jangan hanya mengandalkan otaknya saja. Tidak mungkin manusia itu lahir tanpa ayah. Secara umum begitu. Tapi bagi Allah tidak.
Kalau Allah menghendaki sesuatu yang lain, maka terjadi. Api itu semestinya panas. Setiap orang yang dibakar itu pasti mati karena kepanasan. Tapi bagi Allah punya hal lain. Kalau api disuruh padam, disuruh menjadi dingin, dinginlah. Dan itu terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Laut itu mestinya gak bisa dibelah dengan manusia, apalagi dengan tongkat. Tapi bagi Allah kalau sudah berkehendak yang lain, ya tinggal bilang kun fayakun. Tongkat Nabi Musa dipukulkan, terbelah jadi dua. Itu kalau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu manusia itu berbeda dengan Allah. Kita itu beda dengan Allah. Allah itu maha segala-galanya. Nah, ini yang harus menjadi keyakinan kita. Kalau Allah sudah berkehendak, jadi maka jadilah. Tidak usah diotak-atik. Kemudian makanya orang yang hanya mengandalkan akal, tidak mungkin manusia lahir tanpa ibu. Tidak mungkin manusia lahir tanpa ayah. Tidak mungkin manusia lahir tanpa ayah dan ibu. Kalau Allah berkehendak, tidak. Semuanya milik Allah. Terserah Allah. Allah yang punya, Allah yang bikin. Apa saja yang kehendakan Allah, tinggal bilang kun fayakun. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Isa itu lahir atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain juga disebutkan idqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min husmul masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Yang memberitahu itu melalui malaikat. Ketika malaikat berkata, ya Maryam, innallaha yubashshiruki bikalimatin, sesungguhnya Allah itu memberi kabar kamu, kabar gembira dengan kalimat min husmuhu al-masih Isa bin Maryam. Nanti kamu akan dikasih anak. Jadi sebelum hamil sudah dikasih tahu oleh malaikat. Dikatakan ini malaikat Jibril ngasih tahu, Allah memberi kabar kamu bahwa kamu nanti punya anak. Namanya Isa bin Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirah. Dia termasuk penghulu, orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, termasuk orang-orang yang dekat. Kalau orang lain mengatakan, ternyata Isa itu orang paling mulia di dunia, ya, di dunia dan di akhirat, melebihi Nabi Muhammad SAW. Tidak. Nabi Isa mulia di dunia dan di akhirat, tetapi Rasulullah SAW lebih mulia. Dan harus kita yakini bahwa makhluk terbaik di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam sejarah perbandingan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad, ya jauh. Rasulullah lebih lengkap. Rasulullah lebih lengkap dari sisi keluarga, dari sisi kepemimpinan, dari sisi kemasyarakat, dari sisi dakwah sampai tuntasnya dakwah. Rasulullah SAW lebih lengkap. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu, bagaimana kedudukan Nabi Isa di dalam Islam? Ini harus kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi keyakinan umat Islam terhadap Nabi Isa alaihissalam bahwa kita harus meyakini Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Nabi Isa adalah manusia seperti kita. Nabi Isa adalah Rasul Allah. Nabi Isa itu sama seperti nabi-nabi yang lain, seperti Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Musa, seperti nabi-nabi yang lain yang diberi wahyu oleh Allah dan diberikan tugas untuk menyampaikan kepada umatnya, dan tidak pernah mengatakan Nabi Isa itu Tuhan yang harus disembah. Yang harus kita jelaskan, Nabi Isa sama seperti manusia lain. Nabi Isa makan seperti kita makan. Nabi Isa ke pasar sama seperti kita pasar. Nabi Musa juga bergaul seperti manusia yang lain bergaul. Cuma dia dikasih keistimewaan oleh Allah, lahir tanpa ayah, diberikan mukjizat dan diberikan kitab Injil, dan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Tidak ada beda. Kaum muslimin,
Kaum mukminin tidak diperbolehkan untuk membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Semuanya Rasul Allah, semuanya nabi Allah, semuanya sama di hadapan Allah. Sama-sama Rasul, sama-sama menyampaikan ajaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan meningkat derajatnya dari kemanusiaan menjadi Tuhan. Jadi nabi-nabi itu tidak pernah naik derajatnya dari manusia menjadi Tuhan, karena Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain manusia biasa, tidak berhak untuk disembah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekilas tentang Nabi Isa dan Maryam. Mudah-mudahan Allah memberikan gambaran sedikit kepada kita dan memberi pemahaman sehingga bisa mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minna innahu was-sami'ul 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin yang dirahmati Allah, berikutnya ini tentang ajaran Nabi Isa alaihi salam. Allah pernah berfirman, "Anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah." Wahai Isa, apakah benar kamu itu pernah menyuruh untuk menjadikan kamu dan ibu kamu itu sebagai Tuhan? Lalu Nabi Isa jawab, "Ma qultu lahum illa ma amartani bi." Ya Allah, aku itu tidak pernah menyuruh manusia itu menyembah aku, menyembah ibu saya, enggak pernah. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Aku tidak mengatakan apa-apa kecuali engkau yang suruh kepada saya. Apa itu? Ani ibudullaha rabbi wa rabbukum. Hendaklah kamu menyembah Tuhan aku dan Tuhan kalian semuanya. Ini sangat penting, hadirin yang dirahmati Allah. Jadi Isa tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Aku adalah Tuhan kalian. Tidak. Itu tuduhan-tuduhan orang saja. Makanya Allah menguatkan di sini dalam Al-Quran agar kita yakin. Ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Ayo Isa, benar gak kamu itu berkata kepada umatmu bahwa kamu menyuruh mereka untuk menyembah kamu? Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Itu ayat Al-Quran. Ya Allah, aku tidak pernah menyuruh itu. Aku hanya menyuruh mereka seperti yang engkau suruh kepada saya, ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Hendaklah kamu menyembah aku, maksudnya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan kalian. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, dakwah itulah yang dibawa Nabi Isa alaihi salam. Dakwah tauhid sama seperti Nabi Muhammad. Agamanya Islam. Sama seperti yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dakwah itu kemudian menyebar. Orang Yahudi nggak suka saat itu. Akhirnya ada rencana pembunuhan. Dalam kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Katsir mengatakan riwayat ini sampai Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat Rasulullah. Kemudian Al-Quraib dan Abu Muawiyah juga meriwayatkan dalam kitab An-Nasa'i. Kisahnya kurang lebih seperti ini, bahwa suatu hari Nabi Isa alaihi salam itu menuju kepada, ingin kunjung kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat Nabi Isa disebut dengan Al-Khawariyun.
ternyata mereka sudah berkumpul di satu ruangan kurang lebih sebanyak 12 orang. Ada 12 orang. Kemudian salah satu di antara sahabat-sahabat itu ada banyak yang sudah kufur dengan Nabi Isa alaihissalam. Disebutkan sampai 12 kali ingkar terhadap Nabi Isa alaihissalam. Di antara 12 sahabat itu ada pemuda ganteng berdiri, kemudian dia berkata, "Ya Isa, apakah engkau yang ingin biar aku diserupakan dengan kamu?" Nabi Isa bilang, "Duduk kamu, duduk, diam aja." Lalu berdiri lagi sampai 3 kali, "Duduk saja." Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang sihat dengan kehendak Allah menyerupakan orang tersebut seperti Nabi Isa. Lalu Nabi Isa dikisahkan keluar ada tembok lubang, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itulah kemudian sahabat Nabi Isa ini terjadi perbedaan pendapat. Siapa Nabi Isa itu? Nah, di antara 12 golongan itu ada 3 golongan berbeda. Yang pertama, dia mengatakan, "Alhamdulillah, atau kita hari ini sudah bersama Tuhan." Jadi Tuhan bersama kita di ruangan ini. Yang itu disebut dengan golongan Yakubiyah. Mengatakan Tuhan, Isa itu adalah Tuhan. Kemudian yang kedua, dia mengatakan hari ini kali ini kita telah bersama anak Tuhan. Anak Tuhan. Jadi Nabi Isa itu disebut sebagai anak Tuhan. Ini dalam kelompok mereka disebut dengan Masturiyah. Kemudian yang ketiga, dia bilang kita telah bersama dengan hamba Allah, dengan Rasul Allah. Yang ini termasuk golongan orang Islam, kaum muslimin, kelompok kaum muslimin. Dikisahkan 3 orang kelompok ini kemudian bertempur. Kelompok muslim itu tewas wafat semuanya. Kemudian gak ada yang meneruskan ajarannya. Yang tersisa tinggal 2. Lalu disusulah lahir Nabi Muhammad SAW untuk melanjutkan dakwah Islam. Siapa yang diangkat tadi? Yang diangkat adalah orang yang diserupakan oleh Allah, yang dalam sejarah disebut dengan namanya adalah Yudas Iskariot. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengkafir, "Wa idza qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru." Ila akhir ayat. Jadi, wahai Isa, ini mutawaffika, sesungguhnya aku itu telah wafat. Wafat di dalam tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab itu punya beberapa makna. Di antaranya satu, wafat itu mati, meninggal dunia, maka kita sebut orang-orang ini wafat. Ada yang bilang wafat itu adalah menidurkan, karena mati itu juga bisa berarti tidur. Sebagaimana doa kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah mematikan kami, yang dimaksud mematikan kami itu adalah menidurkan. Ada yang bilang mutawaffika itu adalah menyempurnakan. Intinya Nabi Isa tetap hidup, wa rafi'uka, dan diangkat ke langit. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat ke langit. Nabi Isa tetap hidup, masih hidup, diangkat oleh Allah ke langit. Dan di akhir zaman Allah akan turunkan kembali ke dunia. Saat itulah orang-orang pada beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakun alaihim syahida. Nanti di hari akhir zaman Nabi Isa akan turun ke bumi, akan menjadi imam, sholat subuh bersama Imam Mahdi, kemudian bersama-sama akan membunuh Dajjal alaihissalam. Misi Nabi Isa di akhir zaman, 1, meneruskan ajaran Nabi Muhammad SAW.
Dia tidak akan menjadi nabi baru, tetapi dia akan mengatakan, aku adalah pengikut Rasulullah SAW. Yang kedua, membunuh Dajjal. Yang ketiga, salib-salib itu akan dihancurkan. Dan yang keempat, khinsir, babi-babi itu akan dibunuh semuanya. Saat itulah kemudian Islam akan bertebar. Itu keyakinan umat Islam. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sekilas dari ayat-ayat Al-Quran ini memberikan gambaran kita. Nabi Isa itu hamba Allah, Nabi Isa itu Rasul Allah, Maryam itu adalah manusia pilihan, manusia yang bersih dan tidak pernah disentuh oleh manusia. Dia tidak berbuat zina. Isa bukan Tuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله